Oke, percobaan selanjutnya adalah dalam kurung 2 dikurangi 3, tutup kurung, kemudian dikurangi dengan 4. Kita mau memeriksa apakah sifat asosiatif juga bisa berlaku pada operasi pengurangan. Posisi awal di 0, karena 2 merupakan bilangan positif, maka maju 2 titik. Karena dikurang, makanya kita mundur sejauh 3 titik. Nah, di sini kenapa bukan balik arah? Kurang 3 di sini artinya adalah negatif 3. Ya, makanya dia mundur, bukan balik arah. Mundur 3 titik. Kemudian dikurangi 4. Artinya mundur lagi sejauh 4 titik. Diperoleh posisi akhir kita adalah negatif 5. Sehingga berarti hasilnya adalah negatif 5. Sekarang kita cobain untuk yang tanda kurungnya berada di 3 kurang 4. Tetap ya, kita kerjakan di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Posisi awalnya di 0. Karena 3 merupakan bilangan positif, maka maju sejauh 3 titik. Kemudian dikurangi 4, artinya balik arah, kemudian maju sejauh 4 titik. Balik arah, maju 4 titik. Nah, diperoleh untuk 3 dikurang 4-nya adalah negatif 1. Baru deh kita selesaikan selanjutnya. 2 dikurang negatif 1. Posisi awal di 0. Karena 2 merupakan bilangan positif, maka maju sejauh 2 titik. Kemudian dikurang negatif 1. Artinya, karena dikurang maka jadi balik arah. Karena negatif 1 berarti mundur sejauh 1. Posisi akhir kita ada di 3. Nah, berarti 2 dikurangi dalam kurung 3 kurang 4 hasilnya 3. Diperoleh hasil yang berbeda antara tanda kurung di depan dengan tanda kurung di belakang. Ketika tanda kurung di depan hasilnya negatif 5. Dan ketika tanda kurung di belakang hasilnya 3. Hasilnya berbeda ya, 1 negatif 5, 1 3. Berarti sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Oke, kegiatan selanjutnya, kegiatan 3. Negatif 4 ditambah 0 sama dengan berapa? Pakai garis bilangan lagi, posisi awalnya di 0, kemudian negatif 4 merupakan bilangan negatif, maka kita mundur sejauh 4 titik. Kemudian ditambah dengan 0, artinya kita diam di tempat. Nah, posisi akhir kita ada di negatif 4. Sehingga negatif 4 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya 0 ditambah 4. Posisi awalnya di 0. Karena bilangan 0 maka kita diam di tempat. Selanjutnya ditambah 4 berarti kita maju sejauh 4 titik. Jadi 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Dari percobaan yang barusan diperoleh bahwa negatif 4 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 4 dan 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Artinya memperoleh hasil berupa bilangan itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena 0
merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa unsur identitas penjumlahan sama dengan 0. Maksudnya apa sih unsur identitas? Unsur identitas itu adalah jika 0 ditambahkan bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya ya seperti percobaan kita tadi, negatif 4 ditambah 0, hasilnya adalah negatif 4. 0 ditambah 4, maka hasilnya adalah 4. Hasilnya tetap tidak berubah. Selanjutnya, untuk menentukan sifat berikutnya, kita masuk ke kegiatan 4. Oke, ada satu buah garis bilangan. Kita perhatikan tanda panahnya ya. Oke, panah biru berjarak 1 langkah dari 0. 1 langkah ke kanan ke 1. 1 langkah ke kiri dari 0 ke negatif 1. Panah kuning berjarak 2 langkah ke kanan ke 2. Dan 2 langkah ke kiri ke negatif 2. Begitu seterusnya. Nah, setiap bilangan memiliki pasangan positif dan negatif yang berjarak sama dari titik 0. 1 memiliki pasangan negatif 1. 2 memiliki pasangan negatif 2. Dan seterusnya. Hal itu disebut dengan inverse atau lawan. Sebuah bilangan jika dijumlahkan dengan inverse-nya akan menghasilkan unsur identitas atau 0. Mau coba? Silakan coba sendiri ya. Oke, sekarang kita latihan soal. Miss berikan 3 buah soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Pada pelajaran matematika ini, Miss mengharapkan buku kalian punya 2. Buku catatan dan buku latihan. Keduanya buku berpeta. Pisahkan buku catatan dan buku latihan, ya. Dari video tadi, jika ada yang kalian anggap penting, maka buat di catatan. Untuk latihan soal ini, kalian buatnya di buku latihan. Mengerti? Selamat mengerjakan.